apa Paskah, hari kapan Yesus masuk ke Yerusalem. Sebelumnya dia di Betania, malam Jumat dia sudah di Betania diperkirakan ya kan. Baru hari Sabtu dia menerima dia kakinya diurapi oleh Maria, dia makan di rumah Maria Magdalena dan Lazarus. Kakinya diurapi di sana dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Dan hari Minggunya seperti ini dia masuk ke Yerusalem. Sebelum nanti ada dia menyucikan bait Allah dan ada pertentangan-pertentangan di sana. Dan hari Kamis perjamuan malam, saudara, perjamuan malam biasanya kita adakan ibadah Kamis Putih. Dan di sana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan pada hari malam itu Yesus pergi ke Taman Getsemane berdoa di sana beserta murid-muridnya sampai murid-muridnya tertidur. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Dari sana Yudas membawa orang-orang yang mau membunuh dia di Taman Getsemane. Mulai dari Taman Getsemane dia ditarik dari sana, dibawa ke rumah Hanas dan Kayafas, lalu diadili di sana, di sana Petrus menyangkal dia, saudara, sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, baru dibawa ke Herodes, dibawa ke Pilatus, dari Pilatus dibawa ke Herodes, dari Herodes dibawa ke Pilatus. Tidak ada kesalahan, diadakan 2 pilihan, pilih Barabas atau Yesus. Barabas, lepaskan, Yesus salibkan, saudara. Dan itu kita bicarakan hari Jumat nanti, dan dia disalibkan. Tapi seperti ini, hari Minggu seperti ini, Yesus memasuki Yerusalem dengan kemuliaan setelah ia mengadakan mujizat di Jeriko. Ini pada hari Minggu, hari yang pertama Yesus masuk Yerusalem dengan kemuliaan. Kita baca dulu dalam Matius 21. Halo jemaat yang di rumah juga ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena firman ini berkuasa. Firman itu juga Allah, saudara. Kita baca 2 ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ayat 3. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. 4. Hal itu terjadi supaya segenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, ini Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudaraku, sebelum saya teruskan, kita lihat dulu filmnya. Tapi nanti saudara coba fokus kepada keledai itu ya. Coba dibuka filmnya, ditayangkan filmnya ya. Ini film yang sangat pendek saja. Oke. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai raja mereka.
daun dihemparkan. Daun-daun palem diletakkan di jalan ketika dia berjalan, saudara. Guru, perintahkan murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana. Coba lihat Hosana. keledai itu kecil, gak seperti kuda. Menurun jalan ini, saudara. Ini kami udah berapa kali lewat di sini. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Anak, Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. tahu ini perjalanan yang mengancam, saudara. Dia tahu itu. Yesus masuk Yerusalem dengan kemuliaan. Ini tidak biasanya. Karena Yesus pada saat sebelumnya selalu menjauh dari kemasyhuran. Ditulis dalam Yohanes 6 ayat 15. Coba lihat dalam Yohanes 6 ayat 15. Apa dikatakan firman Tuhan. Yesus paling tidak mau megah-megahkan dirinya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara sama. Yohanes 6. Orang banyak menjadikan dia sebagai raja. Yohanes, saya tadi yang salah. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Orang banyak mau menjadikan dia raja. Dia enggak mau, saudara. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Diperkirakan gunung ini gunung yang sangat lumayan tinggi lah. Menyingkir dia. Waktu orang mau menjadikan dia sebagai raja, dia tidak seperti biasanya, saudaraku yang kasih. Namun setelah dekat hari kematiannya, Yesus datang sebagai raja dengan kemuliaan dan masuk ke ibu kota yang penuh ancaman. Apa sebabnya, saudaraku? Kalau kita baca di dalam Matius 21 tadi, kalau saya atau Markus 11 dulu kita lihat, Markus 11 ayat 1, saudaraku yang kekasih, dikatakan firman Tuhan di sini, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang tergeletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saudara, Yesus sampai di Betania, Yesus sampai di sana katakan Jumat malam. Satu malam Yesus menghadiri perjamuan di rumah Simon. Ada di Yohanes 12 ayat 1 dan Maria, di mana dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni yang sangat mahal harganya. Letak Betania dengan Yerusalem sekitar 3,5 kilometer. Dan terletak di kaki Bukit Zaitun itu menurun. Tapi kembali kita kepada Matius 21 tadi, saudara. Matius 21 dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku, ayat 2, Matius 20, ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di sini bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai, menunggangi seekor keledai. Seekor keledai, saudara. Sebagai raja sebenarnya dia datang mengendarai kuda sebagaimana lazimnya. Namun ini keledai betina, dikatakan lagi tertambat dengan sedang baru beranak, baru melahirkan. Namun keledai yang penuh keterbatasan itulah yang dipakai Yesus ini, yang sangat luar biasa. Dikatakan tadi dengan pesan, pergilah ayat 2 ke kampung di depanmu itu, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Cerita ini saudara diceritakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil menceritakannya. Artinya apa? Bahwa ini hal yang luar biasa, hal yang sangat penting, saudaraku yang kekasih. Namun keledai yang penuh keterbatasan itulah yang dipakai Yesus. Saya katakan dia sudah tertambat, betina lagi, baru melahirkan. Itu yang dipakai Yesus. Dan lewat keledai ini, kalau kita lihat tadi film yang tadi, nama Tuhan dipermuliakan. Hosana kata orang, dikemparkan kain-kain, jubah-jubah, daun-daun palem, serta mereka berseru, Hosana, dalam bahasa Ibrani, help me, tolong saya, tolong kami. Sebuah jeritan dari masyarakat itu, tolong kami, berbuat sesuatulah bagi kami, selamatkan kami, bantulah kami. Itu yang membuat orang-orang Farisi tadi, Guru, suruh diam pengikut-pengikutmu ini. Lalu Yesus berkata, kalau mereka diam, batu-batu ini juga bicara. Karena masyarakat telah berkata, tolong kami, selamatkan kami, bantulah kami, lepaskanlah kami. Karena sudah banyak orang datang meminta pertolongan pada Tuhan. Tetapi yang membuat saya merenungkan ini saudara, yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya seekor keledai. Dan keledai itu lebih kecil dari kuda. Kita lihat tadi keledai itu kan kecil sekali. Bahkan kalau dalam dunia game juga, kalau kalah keluarlah gambar keledai atau gambar kekalahan. Lambang kebodohan saudara, biasanya keledai. Bahkan ada ungkapan, hanya keledailah yang masuk ke dalam lubang yang sama. Kenapa? Karena dia dianggap bodoh. Karena dia dianggap tidak pintar, tidak cerdik. Hanya keledailah yang masuk ke dalam lubang yang sama. Namun yang bodoh ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, bagi namanya. Kelemahan keledai ini yang saya bicarakan tadi, dia betina, baru melahirkan, terikat, tertambat. Saudara, dan artinya dia masih lemah, dia repot mengurus anak. Repot, namanya saja melahirkan, dia masih lemah badannya. Tapi itu yang dipakai oleh Tuhan. Sementara bagi kita semua, kalau Tuhan mau memakai kita, banyak kali kita punya alasan. Alasannya apa saudara? Aku tidak pintar. Seperti keledai tadi kan, dia merasa bodoh. Aku sibuk. Nantilah setelah aku pensiun, aku baru setia ikut Tuhan. Nantilah setelah aku sudah selesai anak-anak sekolah, baru saya mau melayani Tuhan. Banyak sekali alasan kita saudara. Karena saya banyak tugas. Lalu orang berkata, kami sudah tua, yang muda-muda ajalah. Yang muda berkata, kami masih muda, yang tua-tua dululah. Karena kami masih mau menikmati hidup. Saudara, ada kesaksian dari seorang pendeta. Datang menjenguk seorang anak muda yang sakit kanker stadium 4. Kanker apa? Dikatakan kanker usus stadium 4. Pendetanya itu selalu datang menyenguk anak muda ini. Anak muda ini sudah punya karir, sudah punya
sekolah yang sangat tinggi dan pekerjaannya sudah sangat bagus. Lalu gembalanya selalu datang menjenguk dia. Jengukan berikutnya, datang anak mendoakan saya Pak Pendeta. Kalau saya nanti sudah sehat, saya akan melayani. Saya akan menyerahkan hidupku pada Tuhan. Namun satu saat pendeta membawa dia setangkai bunga. Yang dibawa setangkai bunga yang sudah layu. Tangkai bunga itu memang warnanya masih ada, tapi sudah lemas, sudah layu, sudah sekelilingnya hitam-hitam. Lalu pendeta itu datang, saya bawa oleh-oleh untukmu. Lalu anak muda ini bertanya, Pak Pendeta kenapa kok bawa ini? Apa maksudnya membawa bunga yang layu kepada saya? Nah, waktu kamu dulu mahasiswa SMA, saya katakan kamulah ketua pemuda remaja, ketua remaja kita. Aduh maaf Pak Pendeta, nanti dulu aku selesaikan dulu SLT aku. Oke, setelah kamu sudah kuliah, kamu diterima di perguruan tinggi yang sangat terkenal, dengan jurusan yang sangat terkenal. Saya tawarkan lagi kamu ikut melayani ya nak, kamulah menjadi ketua mahasiswa kita karena gerejanya besar. Aduh Pak Pendeta maaf, saya sibuk, saya ikut di organisasi kemahasiswaan di kampus. Nantilah dulu Pak Pendeta, setelah selesai saya kuliah, saya baru ikut melayani. Padahal dia punya bakat musik dan lain-lain. Dia pintar sekali. Tetapi selalu didoakan pendeta. Lalu setelah dia kuliah, dengan kamlau, dengan dapat hasil nilai yang sangat tinggi. Lalu dia melamar pekerjaan, diterima di perusahaan terkenal. Dan mulai jabatannya dari bawah merangkak semakin tinggi. Bahkan di kantor itu termasuk dia salah satu pimpinannya. Lalu saudara pendetanya datang lagi berkata, kamulah menjadi ketua pembangunan kita. Aduh Pak Pendeta, saya tidak sanggup melakukannya karena saya sangat sibuk sekarang dengan karir dan jabatan saya. Nantilah kalau waktu saya sudah ada. Saudara satu saat waktu dia periksa bagai disambar petir, dokter mengatakan dia kanker stadium 4, stadium akhir. Lalu pendeta itu menceritakan kepadanya demikian. Waktu kamu sehat selalu kamu bilang kamu sibuk dan segala macam. Tapi setelah kamu sakit baru kamu tersadar mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah kamu seperti bunga ini yang sudah layu. Bukankah banyak manusia seperti itu? Waktu anak muda itu mendengar itu saudara, dia menangis meraung-raung menyesal. Tetapi itu sudah di akhir hidupnya. Keledai saudara dipakai Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu itu keledai baru melahirkan? Tahu. Ada anaknya tertambat di sana, dia tahu. Di mana keledai itu ada, Yesus tahu. Apakah tidak tahu Yesus bahwa keledai itu lemah? Tahu. Dia sibuk, tahu. Tetapi itulah yang dipakai oleh Tuhan. Sementara kita saudara untuk ibadah hanya datang tamu saja, berani saja kita membatalkan ibadah datang ke gereja. Berani. Hanya gara-gara cucian berani kita membatalkan ibadah kita. Coba pikirkan, apalagi kondisi seperti ini. Kemana kita mencari selamat? Tidak ada selain kepada Tuhan kondisi seperti ini. Kondisi yang sangat sulit ini. Kita sekarang ditempatkan seolah-olah di lembah kekelaman. Bagi mereka yang sudah terkena COVID ini bersyukurlah. Kalau kita selamat dengan sendirinya antibodi kita sudah ada. Bagi mereka yang belum kena COVID tetap jaga kesehatannya. Tetap kita semua patuhi protokol kesehatan. Tapi jangan takut saudara. Jangan takut, tetap kita berserah, bersandar pada Tuhan. Tetap kita berdoa pada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, ini yang membuat saya terkagum-kagum cara Tuhan memilih keledai yang banyak kelemahan itu betina baru melahirkan terikat tertambat. Saudara, selanjutnya keledai tertambat ini memiliki artinya terikat
dengan hal-hal duniawi. Banyak orang, kamu ikut melayanilah, nanti dululah, saya belum bisa melayani. Kenapa? Karena dia merasa ada ikatan-ikatan dosa yang mengikat dia. Kenapa tidak dilepaskan saja, saudara? Kita sekarang yang masih ada ikatan dosa, berjuang melepaskan itu semua. Jangan lagi ada orang yang hidup dalam dosa. Kita bisa berdosa, bisa. Tetapi jangan hidup dalam dosa. Jangan diperhamba, diikat oleh dosa. Ada banyak orang diikat oleh adat istiadat. Ini semua, ini pikirkan. Adat itu tidak salah. Tapi kalau adat itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, membuat kita tidak selamat, ngapain kita lakukan? Saudara, ada banyak juga orang terikat dengan sifat karakter jelek. Kemana dia pergi karena karakternya jelek? Gak pernah membawa kesegaran tuh. Di mana-mana terjadi keonaran, di mana-mana terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena karakternya tidak berubah. Begitu juga banyak orang terikat dengan karir, kesibukan seperti yang saya katakan tadi. Tidak sempat, memang berusaha tidak sempat. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, jangan engkau diperhamba oleh mamon. Dan selama, dan banyak lagi orang, nantilah seperti yang saya katakan tadi, tunggu saya pensiun dulu. Ya kalau sempat pensiun. Ini yang menjadi masalah sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kita menghadap Tuhan. Kita tidak tahu, sekarang kita lihat masih sehat, besok sudah tidak ada lagi. Tapi siapapun dia, orang sehat, orang sakit, semua akan berakhir. Karena kita cuma antri di dunia ini menuju kematian. Tapi bagi anak Tuhan, kematian itu menuju kepada kekekalan. Itu sebabnya seharusnya kematian itu tidak menakutkan bagi anak-anak Tuhan. Karena sudah tahu hidupnya masuk di dalam kekekalan, walaupun harus melewati gerbang kematian. Saudaraku yang kekasih, jadi jangan terikat lagi dengan hal-hal yang membuat kita dibatasi oleh ikatan itu. Dalam Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Coba kita lihat. Kita harus mengerjakan, ini kata harus. Dengar Bapak Ibu yang di rumah. Siapapun kita. Jangan pikirkan aku tidak layak. Itu intimidasi setan. Kita semua layak. Kita harus mengerjakan pekerjaan siapa? Pekerjaan Dia. Yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini kata Yesus, saudara. Begitu juga Yesus berkata kepada kita, kalau aku Yesus rindu kita seperti Dia. Kita harus mengerjakan, kata kita, saya dan saudara, Yesus dan kita semua harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang. Selama masih siang artinya selama masih ada kesempatan. Kesempatan ini akan terus ada? Oh tidak. Tidak. Saya katakan tidak. Saya berbincang-bincang dengan seorang ibu yang sama-sama pernah dirawat di Ciputra. Dia katakan seperti ini, Bu Kim, waktu kita dirawat di Ciputra, mana ada yang kita pikirkan kondisi tentang ini dan itu. Yang kita pikirkan hanya kesehatan kita dan fokus pada Tuhan. Selama masih siang. Dengar, ini yang diberitahukan Tuhan, akan datang malam. Apakah siang terus menerus? Ada malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi selama kita sehat ini lambang siang. Selama masih ada waktu ini lambang siang. Selama masih kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa engkau tutup hatimu sekarang ini? Semuanya kita sama. Jangan pikir aku tidak layak, aku tidak bisa, aku tidak dipilih. Jangan merasa juga aku disingkirkan, aku tidak dipakai, itu intimidasi setan. Percayalah kalau ada hati kita melayani dengan sungguh, dengan kerendahan hati, akan sendirinya dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang dipilih-pilih, tidak ada Tuhan yang memilih kita. Bukan seseorang yang memilih, Tuhan yang memilih kita. Bahkan
dalam Galatia 6 ayat 10. Dalam Galatia 6 ayat 10. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Apakah kesempatan ini terus ada? Tidak. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan. Kesempatan ini tidak selamanya ada. Itu pertama tadi, keledai itu keledai yang sangat sibuk, keledai yang baru melahirkan yang lemah. Yang kedua, keledai yang tertambat. Berikutnya, keledai yang bodoh. Jadi alasan yang sering kita dengar, aku gak pintar, aku gak bisa menyanyi bugem, aku tidak bisa, gak semua harus menyanyi, gak semua harus berkhotbah. Kita ngomong dengan tetangga kita tentang kebaikan Tuhan juga itu sudah melayani. Kita menjenguk orang sakit dan mendoakannya juga itu sudah melayani. Kita menelepon seseorang juga menguatkan dia itu sudah melayani. Dan dikatakan firman Tuhan, apa saja yang kau kerjakan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seolah-olah untuk Tuhan. Ibu rumah tangga juga di rumah itu sudah bentuk pelayanan, saudara. Berdoa, bahkan berdoa mendoakan orang juga itu sudah bentuk pelayanan. Jadi tidak karena pintarnya dan dikatakan banyak kelemahan. Tetapi dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus 1 coba lihat ayat 27 sampai 28. Ini yang dikatakan firman Tuhan bagi kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Seperti keledai. Gak terpandang, hina. Dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi kita tidak usah terlalu saudara merasakan diri kita lebih rendah dari segala. Jangan. Kita ini buatan Allah. Ajaib, luar biasa. Saudaraku yang kekasih, itulah orang yang lemah. Dipakai Tuhan yang bodoh, yang pintar. Banyak yang cerdik, pintar cerdik saudara. Tapi membodohi, melakukan kejahatan. Bahkan Kejadian 3 ayat 1, coba lihat Kejadian 3 ayat 1. Perhatikan firman Tuhan ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan ular itu berkata pada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini coba, ular yang cerdik. Tapi membodohi si Hawa. Sampai Hawa dan Adam berbuat dosa. Mengajak si Adam dan si Hawa berbuat dosa karena kecerdikan ular. Jadi sekarang saya bertanya kepada kita, ular binatang yang paling cerdik dipakai iblis, saudara. Pilih mana, keledai atau ular? Coba jawab. Apapun hidup kita ini, kalau kita di tangan Tuhan, pasti kita maksimal. Amin. Akui kelemahan kita, saya tidak pintar bicara Tuhan. Saya banyak kelemahan Tuhan, saya demikian Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ngapain pintar-pintar, cerdik-cerdik seperti ular. Saya bukan menyalahkan yang cerdik dan pintar, itu penting. Apalagi karakternya sesuai dengan karakter Kristus. Tapi ular yang cerdik dipakai iblis. Untuk apa saudara? Jadi apapun tugas yang diberikan bagi kita sesuai dengan talenta kita. Apapun. Kerjakanlah itu dengan segenap hati kita. Di situasi pandemi ini apa bisa kita melayani? Sangat bisa. Dan sangat bisa. Dan berikutnya, keledai itu tetap rendah hati. Kalau kita lihat tadi dalam dikatakan firman Tuhan ayat 6, maka pergilah murid-murid itu, Matius 21:6, berbuat seperti yang ditugaskan Yesus pada mereka. Ayat 7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak yang menyahut, ini Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Gempar. Orang banyak menghamparkan daun-daun palem, kain-kain saudara, ranting-ranting. Artinya Yesus penuh kemuliaan. Orang tidak pernah berkata, hebatnya kau keledai. Weh, keledai betina keren. Kalau seperti di medsos sekarang itu, keledai itu sudah selfie itu dengan Yesus dimasukkan di Facebook. Artinya dia ikut keren keledai. Tidak ada pujian untuk keledai itu sedikit pun. Tidak ada. Keledai itu bukan sentral pujian, tetapi Yesus. Tetapi ia tidak lupa diri. Dia tahu keledai itu hanya alat di tangan Tuhan. Amin saudara. Demikian juga seharusnya dengan kita, apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan hanya bagi dia. Dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ada lagu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus selalu disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang dalam terjemahan lain. Sementara kita saudara, saya juga disinggung sedikit harga diri kita, udah tersinggung kita. Kadang-kadang sudah mau mundur dari pelayanan. Kadang-kadang sudah tidak mau lagi ibadah. Di mana kerendahan hati kita. Ini firman ini bukan untuk saudara, kami juga sebagai gembala, sebagai pimpinan. Saudaraku, keledai itu selama banyak orang gak pernah dilirik orang pun dia. Ibaratnya dia di belakang layar walaupun dia yang langsung ditunggangi oleh Yesus. Gak pernah ada pujian bagi dia. Tetapi dia bersuka cita. Dia bangga membawa Yesus, saudaraku yang kekasih. Itu keledai. Saudara, begitu juga dengan kita. Apa sebabnya kita melayani? Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang dipilih-pilih, tidak ada yang dianaterikan, tidak ada. Tapi kalau kita memang sudah dilihat Tuhan mau dipakai olehnya, dengan sendirinya kita akan bersinar, akan ikut, akan terjun, akan suka. Akan apapun yang dikatakan akan kita lakukan dengan segenap hati kita. Sebab jelas dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Jelas dikatakan dalam Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapa yang memilih kita? Tuhan. Di bagian mana kita bisa ditempatkan? Bukan cuma di gereja, di kantor pun saudara bisa melayani. Di tetangga juga, di rumah tangga, di keluarga besar kita juga menjadi teladan ke kita, menjadi contoh. Selanjutnya dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu, dengar ini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Bukan kadang-kadang berbuah, kalau marah gak berbuah lagi. Bukan kadang-kadang berbuah, kalau jengkel dengan orang gak berbuah lagi, gak doa lagi. Tidak suka-suka kalau memang Tuhan yang memilih kita. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Siapakah yang meminta berdoa, doanya dikabulkan? Orang yang menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Percayakah kita sekarang jemaat yang berbuah, saudara? Buah pertobatan. Banyak sekali yang kita hasilkan buah di dalam hidup ini. Bukan kamu yang memilih aku. Jadi banyak orang yang menyalahkan gereja. Banyak orang yang menyalahkan pimpinan. Banyak orang yang menyalahkan penatua dan segala macam.
Tetapi kalau berangkat dari ayat ini, kalau Tuhan yang sudah memilih kita, kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menjatuhkan kita. Amin Bapak Ibu, ini masih ada kesempatan. Engkau menjadi tim doa, bersyukur saudara. Tim doa itu apa enaknya tim doa disuruh puasa. Engkau penerima tamu bersyukur, penerima tamu mengatur kursi, lakukan. Apapun itu, bukan cuma di mimbar, bahkan mengatur sepeda motor saja. Bahkan ada teman kami saudara, pangkatnya itu tinggi, ini sudah di bahu, kerjaannya di gereja soundman. Pagi-pagi dia sudah pergi, hanya mengatur sound system. Ada seperti kakak penatua kita, pekerjaannya hanya mengatur sound system, padahal dia diberkati oleh Tuhan. Gak pernah dipandang itu sebelah mata. Selama kita masih dipakai oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Masih ada waktu saudara, masih ada kesempatan. Dan janjinya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jangan kita berbuah kalau kita sedang senang. Jangan kita berbuah kalau sesuai dengan yang di hati kita. Gak bisa kita dibentuk Tuhan seperti itu. Gak bisa. Gak bisa. Kalau kita sedang suka-sukanya dengan bugem. Oh, kita bersyukur. Kalau kita tersinggung sedikit, oh tidak mau berbuah. Gak bisa saudara. Bugem ini juga banyak kelemahan. Saya akui. Saya banyak kelemahan. Saya merenungkan diri juga. Tuhan, aku ini sebagai gembala. Banyak sekali kelemahanku. Sebagai gembala saya masih sangat kurang Tuhan. Saya sering menangis di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Banyak saya mengakui banyak kekurangan saya. Kadang-kadang saya sampai saudara meratap di hadapan Tuhan. Perlengkapi aku Tuhan. Mulai dari hatiku dan segala macam. Buahmu tetap supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Begitu juga kalau kita sudah dipilih Tuhan. Ada dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 26. Coba Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, melayani saya katakan bukan cuma di gereja. Di rumah tangga sudah sebagai ibu rumah tangga, engkau tidak punya gaji ibu rumah tangga, oi. Gak usah kita beliuran kepada mereka yang PNS. Itu ibu itu PNS, aku ini apa? Jangan, kau berharga. Engkau ibu rumah tangga cuma masak nasi atau makanan pada suamimu. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukanlah segenap hatimu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu melayani namanya. Hanya untuk menyetrika baju dan mencuci baju. Engkau yang bekerja jangan pandang sebelah mata orang yang gak bekerja, ibu yang gak bekerja. Malah dukung mereka saudara. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Pertama undangan, kedua konsekuensi. Kalau engkau mau melayani aku, engkau harus mengikut aku Tuhan. Dan selanjutnya di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jangan dibalik-balik. Di mana pelayan berada, Tuhan ada di sana. Jangan dibalik-balik. Karena sering kita sebagai manusia, seolah-olah kita jadikan Tuhan itu sapam kita. Tuhan kan mau tidur, jaga malam ini halaman, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, jaga Tuhan. Ini begini, kendaraan kami di luar, jaga Tuhan. Wow. Bayangkan seolah-olah kita jadikan Tuhan itu satpam kita. Tetapi dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Kalimat pertama undangan, kalimat kedua konsekuensi. Harus itu terus menerus ikut Tuhan. Terus menerus menghasilkan buah yang tetap. Harus mengikut aku. Dan di mana aku berada? Pertanyaan, di mana Tuhan berada? Di mana Yesus berada? Dia hanya di kemuliaan? Oh tidak. Dia pernah di kandang domba. Di mana dia berada saudara? Dia di rumah orang sakit. Di mana dia berada? Dia di dalam ancaman. Di mana dia berada? Dia ada di Danau Galilea. Dia berjalan, dia naik ke atas
berada di jalan Via Dolorosa. Jalan memikul salib. 1 kilometer itu dia pikul salib. Maka Tuhan berkata, siapa yang ikut aku? Pikul salib setiap hari. Beranikah kita kalau Tuhan berkata di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Beranikah kita di jalan Via Dolorosa, saudara? Orang menghindari jalan Via Dolorosa, jalan salib. Menyalibkan kedagingan, menyalibkan keegoan, saudara. Engkau sekarang yang merasa sedang terpuruk, sekarang bangkitkan semangatmu. Kehebatan dunia ini tidak selama-lamanya, semua akan berakhir. Tidak ada penderitaan yang tidak selesai. Engkau sekarang yang sedang sakit, bangkitkan semangatmu. Supaya engkau pemenang, sembuh di dalam nama Yesus. Ada masalah dalam rumah tangga, jangan putus harapanmu. Pandang Tuhan, layani Tuhan, ikut Tuhan. Di mana dia berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, apa dikatakan? Bagiannya akan dihormati Bapa. Kita ditelepon bupati aja bangganya kita. Ditelepon kepala dinas sudah bangga, apalagi ditelepon menteri. Gak mungkin sudah ditelepon presiden, gak ada hubungan. Yang ditelepon presiden mungkin orang-orang tertentu bagi dia. Walaupun kita bukan mengurangi cinta kita pada presiden, kita tetap doakan. Apalagi dihormati. Yang menghormati kita Bapa. Senang. Kalau Bapak sudah menghormati apa yang dilakukan kepada siapa? Pelayan Tuhan. Tidak pernah dikatakan yang dihormati Bapak yang ada hartanya, yang ada jabatannya, yang naik pangkatnya, yang banyak tambangnya. Tidak. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Siap mengikut Tuhan? Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Siap kita di mana Yesus berada, di situ kita berada. Yesus puasa. Kita puasa enggak? Yesus berdoa. Kesukaan Yesus itu kan berdoa. Memilih murid-muridnya aja dia berdoa. Berdoa kita enggak. Kemana Yesus berdoa? Dia berdoa seorang diri. Saya katakan tadi, di mana Yesus berjalan, bukan cuma di jalan, di Danau Galilea, bukan cuma menyembuhkan orang-orang sakit, dua kali pun dia di tempat orang-orang sakit. Tetapi dia di jalan Via Dolorosa. Haleluya. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ini bagi orang yang melayani Tuhan, ia akan dihormati Bapa. Keledai itu tidak dihormati manusia. Keledai itu tidak pernah dipotret oleh orang. Kalau pada saat itu ada potret, walaupun potret fokusnya kepada Tuhan. Tetapi yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Keledai itu sangat berharga bagi Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Yesus pada minggu seperti ini masuk ke Yerusalem. Selama memasuki Paskah Bapak Ibu. Jadilah pelayan Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Kalau saya lihat, kadang-kadang antara kehidupan dan kematian itu selangkah saja. Selangkah saja. Selama masih ada kesempatan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Singgar maju ke depan. Hari Jumat, saudara, bagi saudara yang tergerak datang ke gereja datang. Tapi mungkin masih takut ikuti perjamuan kudus di rumah. Paskah saudara. Dan bagi yang perjamuan kudus di rumah, tolong diambil di pastori anggur dan roti. Haleluya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidup.
ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Katakan lagi, ku bersyukur, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia